ada yang tanya, Pak, kalau kemudian utang negara segede ini dan orang bilang bayi yang baru lahir saja dia harus nanggung utang sekian juta, itu terus kita mati sementara kita utang negara belum beres ya. Apakah nanti kita akan ditagih di akhirat? Kita kasih solusi. Ini ada buku luar biasa ya, warnanya kuning, depannya ada orang utang. Unik juga judulnya ya. Masya Allah, ini Anda baca nih ya. Ini ada utang negara siapa yang nanggung. Masya Allah, utang keluarga, utang riba, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz Amin Hayakallah bayyaka. Baru pertama baca buku ini? Iya, Anda baru pertama Ustaz. Baru pertama ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya memang Anda jarang baca buku satu. Maksudnya gini Ustaz. Kalam mutawadhi ini. Bukan. Tawadhu. Ana bukan Ustaz. Maksudnya kan Ana bukan tawadhu gimana? Baca tapi kan lebih mantap kalau ada visualnya kalau Ana. Tapi kalau waktunya kosong Ana baca. Tapi kalau buku-buku yang ini Anda baca buku-bukunya Ustaz tuh 1, 2 yang sama Ustaz Syafiq juga. Ya ada kan? pengantarnya Ustaz Syafiq. Pengantar Ustaz Syafiq, ASN. Itu Anda baca. Yang ini belum ke bagian waktu untuk baca. Nah, makanya sekarang nih alhamdulillah Ustaz Ami hadir di sini. Anda mau baca terus terang dan menarik nih temanya nih Ustadz. Dan judulnya siapa yang bikin Ustadz? Apa judulnya? Ada orang utang bukan utan ya Ustadz ya? Iya itu saya sendiri yang bikin. Jadi yang sesuai dengan KBBI ya. Iya. Kata utang itu utang yang benar, bukan hutang. Loh Anda baru tahu? Hutang? Bukan hutang, utang. Bukannya hutang Ustadz? Bukan. Loh salah itu. Judul kita paksain ya gara-gara waktu itu ada beberapa judul kita karakternya kita kecil-kecilin karena YouTube kan maksimal sekian. Iya. Nggak enak banget masa nggak formal sih hutang. Akhirnya naiknya hutang gara-gara justru ada yang bahasa benernya utang. Loh kenapa hutang? Mau dicek? Cek KBBI bisa nggak? Percaya kalau udah Ustaz ngomong insya Allah Kalau kenapa sih tanya ke ahli bahasa Indonesia? Iya sih cuma bisa jadi tradisi ya. Iya kan bahasa populernya hutang memang ya, tapi sebenarnya utang. Nah inilah contoh bukti bahwa jangan ikut-ikutan tradisi, kebanyakan belum tentu benar. Masya Allah. Tapi kalau urusan bahasa yang penting paham. Oh iya. Kalau urusan ibadah Ustaz? Yo, itu harus mengikuti aturan. Jadi nggak indikasinya bukan kebanyakan. Karena kita tidak tahu akhirat ya, sehingga harus mengikuti yang paham akhirat. Maka dalam masalah akhirat nggak bisa orang berinovasi dan berkreasi. Siapa yang jamin ibadahmu bisa nganterin ke surga ketika di akhirat, mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat? Ah itu tuh. Itu kalau masalah agama ya. Iya. Kalau bahasa dan seterusnya kan yang penting kesepakatan aja. Iya benar. Meskipun mazhab dan seterusnya itu kan ada, misalnya imam mazhab 4 gitu ya. Belum tentu ini saya Syafi'i banget nih. Ini apa hubungannya dengan bahasa? Enggak misalkan tadi lagi ada hubungannya masalah ibadah Ustadz gitu. Sebelum kita masuk ke sini. Oh gitu, siap. Dikit lagi Ustadz tadi menarik tuh Ustadz. Misalnya meskipun ada mengaku mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan seterusnya, itu pun enggak menjamin juga Ustadz ya. Tidak ada manusia yang maksum. Sehingga mazhab itu bukan agama, maka mazhab tidak maksum. Kita belajar agama melalui mazhab, tapi tidak menjadikan mazhab sebagai agama. Masya Allah. Apalagi misalnya mazhabnya keluar dari 4 itu Ustadznya, misalnya mazhab Bung Karno gitu ya. Oke, type. Kita bahas aja Ustadz gimana Ustadz? Baik. Ya kan, nah ini tuh aturan utang macet. Ada yang bilang masalah utang itu biasanya yang ditagih yang lebih galak. Umumnya. Terus giliran si yang minjem uang atau minjem utang, yang pertama diutangin alhamdulillah, kedua, ketiga alhamdulillah baik nih orang nih. Sampai ke 9 kali nih dipinjemin terus nih alhamdulillah. Giliran ke 10 kali, Der sorry banget gue lagi gak ada duit. Langsung tuh dicap orangnya pelit. Dasar lo begini. Masya Allah. Berarti dia gak tahu terima kasih ya. Masya Allah. Padahal orang ini sudah banyak berjasa membantu dia dalam sekian waktu, berkali-kali ya, seharusnya dia berterima kasih. Dan sebagai seorang muslim kan bersikap mandiri itu lebih baik daripada ketika dia menggantungkan diri kepada orang lain. Masya Allah. Ya makanya kita ajarkan bahwa memang utang itu mubah, tapi jadikan itu sebagai pilihan yang terakhir. Jangan jadikan sebagai budaya. Sehingga selama Anda punya solusi selain utang, sebaiknya Anda tidak utang. Itu poinnya. Dan buku ini saya tulis, ini kan buku sambungan dari Ada Apa Dengan Riba. Ya, tahu. Ya, mungkin Bang Dery sudah pernah ya. Tahu, udah pernah baca juga, Ustaz.
Jadi pada waktu gerakan-gerakan anti riba itu semarak di berbagai kota, ada banyak teman yang pengen tahu ada nggak sih buku panduan khusus bahas riba. Dan waktu itu yang berbahasa Indonesia belum saya jumpai. Akhirnya coba saya tulis, jadilah buku Ada Apa Dengan Riba itu terbit sekitar tahun 2016. Dan sebenarnya itu buku yang kedua. Buku pertama itu Pengantar Fikih Jual Beli. Itu buku tipis yang sebenarnya adalah modul yang saya gunakan untuk workshop dan pelatihan tentang masalah fikih muamalah, pengantar fikih muamalah. Lalu saya nulis riba dan Masya Allah buku itu cukup laris terjual karena mendampingi gerakan-gerakan anti riba. Masya Allah. Waktu itu yang sudah terjual sampai tahun 2019 ya, sekitar 15.000 eksemplar. Masya Allah. Kemudian cetak ulang. Pas waktu pandemi kita bedah di ANB Channel. Dan ketika cetak ulang sekitar 3.000 ya. Jadi kurang lebih 18 ribuan. Allahumma barik. Alhamdulillah. Jadi semoga mewarnai Pak, suasana memberikan pendidikan kepada masyarakat akan bahaya riba dan turunannya. Nah kemudian ada masalah baru lagi. Ketika riba itu diangkat kan gandengannya ini nih. Masalah utang. Nggak jauh-jauh. Betul, buat utang. Jadi kanan kiri bersinggungan antara sama ikhwah yang sudah ngaji, sama pengusaha. Mereka nggak lepas dari yang namanya ini. Meskipun mereka sudah menghindari lembaga keuangan riba. Dalam posisi tertentu mereka tidak bisa lepas dari yang namanya utang. Akhirnya mereka butuh panduan. Ada nggak sih panduan tentang adab berutang, baik bagi pihak yang memberi utang maupun bagi pihak yang menerima utang. Nah latar belakang buku ini saya tulis untuk itu. Maka di sampul belakang coba di sampul belakang. Nah, coba aja itu. Ini coba ya. Fikih tentang utang piutang berisi panduan bagaimana berhutang yang benar dan bagaimana cara memberi utang dengan benar. Tidak harus Anda sendiri yang membacanya, bisa juga Anda hadiah ke teman dan handai taulan. Terutama mereka yang hobi ngutang. Buku ini bisa juga digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang. Jadi kalau antum punya teman, antum mau nagih utang nggak enak, kasih buku ini. Pasti baca, ada orang utang lah, gue nih. Masya Allah. Sebagai kata-kata pengganti ketika nagih utang. Ada ujungnya nih teman-teman. Ya, buku ini bisa juga digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang, biar Anda nggak kecapean menjelaskan maksud Anda. Masya Allah. Mantap. Aduh, saya doakan semoga utangnya cepat lunas atau dilunasi ya. Amin ya Rob. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini kita bahas satu persatu Ustadz ya. Baik. Sebenarnya utang ini tadi sebenarnya Ustadz juga udah sampaikan ya, mengenai secara nas ya mubah gitu ya. Anda pernah dapat satu ya bisa dibilang endorse lah ya, support. Misalnya dia ini adalah lembaga syariah, permodalan atau mungkin kredit mobil syariah dan seterusnya. Anda support. Yang komen sih ya alhamdulillah mayoritas positif. Wah pas nih begini gitu kan. Dalam artian mereka untuk menjalankan kewajibannya, misalnya mencari nafkah dan seterusnya gitu kan. Nah dia bisa punya mobil tanpa harus dia cash langsung dan seterusnya. Nah tapi komen-komen lainnya 20% sisanya memang lumayan sih untuk menasihati atau mengingatkan ke anak pribadi Ustadz. Terkait malah ngajarin ngutang. Wah ini diserang begitu Ustadz. Ya Anda nggak bisa jawab apa-apa. Memang suatu sisi tadi Ustadz juga udah sampaikan utang ini menjadi polemik. Ya kenapa tadi? Pilihan terakhir. Nah Anda butuh secara gamblang aja sih Ustadz. Dalam artian sebenarnya sampai kapan kita harus berhutang dan seterusnya gitu loh Ustadz. Ini kita belum bahas ribanya dulu deh. Hutangnya yang halal ya Ustadz ya. Jadi penting begini ya. Kita perlu paham hukum. Ketika kita paham hukum, kita bisa menilai perbuatan satu ya. Kalau Anda sebut utang itu mubah, sesuatu yang halal, berarti orang melakukannya salah nggak sih? Enggak. Tidak. Dia boleh melakukannya. Lalu kemudian ketika dia melakukannya kok dikomen sama orang lain, malah ngajari utang misalnya. Jadi ini yang bermasalah yang mana? Yang komen atau yang dia menyebarkan praktek dia? Anda nggak berani jawab, makanya diminai komen. Ya, jadinya kan gini, apa salahnya saya melakukan hal yang mubah? Nabi kita SAW pernah berutang. Bahkan sampai beliau wafat, utang itu belum lunas. Sehingga ketika Rasulullah SAW utang, kemudian baju besi beliau yang digadaikan, itu sampai zaman Abu Bakar baru ditebus. Sehingga saat beliau meninggal, baju itu masih berada di tempat Yahudi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, baru beliau yang menebus baju besi itu. Dilunasi utang Rasulullah SAW. Dan ini masuk dalam riwayat. Sahabat bercerita, Aisyah bercerita,
ketika Nabi SAW wafat, seperti ini kondisi nabimu. Gak ada orang yang kemudian komentar atau ulama komentar, masa Nabi ngajari utang? Bukan demikian kan? Yeah. Beliau lakukan hal yang mubah. Dan orang ketika melakukan hal yang mubah, apa salahnya? Betul. Dan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari posisi Rasulullah SAW berutang. Yang itu menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup beliau, sehingga sampai beliau menjelang wafat, utangnya belum lunas. Kemudian ini bukti bahwasanya Nabi SAW itu tidak menumpuk harta. Maka meskipun beliau mewajibkan orang bayar zakat, kemudian punya hak mendapatkan ghanimah, tapi bukan untuk ditumpuk. Tapi beliau jadikan sebagai nafkah untuk beliau dan keluarganya, sisanya disedekahkan. Masya Allah. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW wafat, hanya ada beberapa gandum yang ditinggalkan Nabi SAW dan mungkin senjata, pedang atau apa. Lalu tanah yang sudah disedekahkan. Dan Nabi SAW tidak menyimpan. Dan ini juga bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak bergantung pada sahabat. Sehingga beliau tidak mewajibkan sahabat, kamu harus nyumbang saya, tidak. Memberi upah kepada saya. Karena upahnya Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang nanggung. Dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Karena kita bisa melihat Rasulullah SAW adalah orang yang hidupnya sangat terbatas. Dari si ekonomi ya. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Artinya bukan juga salah kalau kita bilang bahwa ini ada sistem kredit, syariah dan seterusnya. Cuma kenapa kita lumayan agak nggak enak juga ya dalam artian boleh tahu nggak Ustaz, kalau kita ada di sisi mereka, hikmah atau mungkin tujuan positif yang dia maksud itu kira-kira ngarahnya kemana Ustaz? Yang membuka yang bilang kayak bukan yang bilang bahwa malah ngajarin utang lo, misalnya kayak gitu. Dia kan punya stigma negatif terhadap utang. Oke. Sehingga ketika kita katakan bahwasanya utang itu mubah tapi jadikan pilihan yang terakhir, berarti kan seharusnya kita nggak ngasih ruang. Oke. Nah, sementara ini usaha kamu, misalnya membuka kredit motor, kredit mobil, termasuk sampai kredit rumah, berarti kan memberi ruang bagi orang untuk berutang. Iya. Tapi ini salah persepsi bagi saya. Anda melihat dari sudut pandang yang mana? Kalau saya sendiri dengan keberadaan beberapa lembaga keuangan yang anti riba, dan dia sudah mau menerapkan syariah dengan membuka beberapa unit usaha palung gada ya. Kalau mau gua ada, tapi dengan cara cicil ya. Iya. Itu solusi justru. Solusi? Karena animo masyarakat untuk memiliki barang sangat besar. Sementara beberapa perusahaan leasing itu masih terlalu dominan. Berarti kan kita perlu ngasih alternatif. Kalau ini dibiarkan, mereka akan lari ke perusahaan-perusahaan leasing ribawi. Ganti dong dengan alternatif yang lain. Kamu sediakan. Lo bilang riba di mana-mana. Tapi kamu tidak ngasih solusi. Apa alternatifnya? Akhirnya disediakanlah beberapa BMT, Baitul Mal wa Tamwil, kemudian beberapa perusahaan lembaga tertentu yang menyediakan barang dengan cara jual beli kredit, nggak ada riba. Ini nih. Nah jadinya ini sebagai alternatif. Sekarang Anda mau nyari yang mana? Kalau masalah utang piutang, utang uang ya, solusinya bukan ke lembaga keuangan ribawi, karena justru itu akan jadi beban. Kamu butuh apa? Saya butuh motor. Baik, datang ke sini. Silakan beli motor. Dengan cara kredit boleh, karena jual beli kredit hukumnya boleh dalam Islam. Sehingga kita memberikan ruang itu bukan ngajari orang untuk utang, tapi memberikan alternatif bagi mereka agar mereka tidak terlibat dalam transaksi ribawi. Masya Allah. Tuh, bener. Jadi seimbang ya. Di kanan dia bicara riba itu haram, dia kasih penyeimbang. Kalau Anda butuh untuk transaksi yang mubah, di sini ada lembaga yang menyediakan. Dengan akad yang sah. Nah itu point of view-nya tuh atau sudut pandangnya benar. Tadi Ustadz sampaikan ya, ketika teriak-teriak riba gitu kan, kayak misalnya yang baju Anda pakai. Masya Allah. Itu judulnya, Pak. The Danger of. Bukan Ustadz. Bukan. Emang film. Bukan. Emang sih nuansanya begitu Ustadz. Gitu. Biar anak muda tetap nyampe Ustadz. Masya Allah. Ya kan. Jadi agak samar-samar gitu. Riba haram tuh.
Begitu. Makanya dengan adanya seperti itu ngelihat Ustadz fokus di fikih muamalah, Ustadz mau datang ke sini, ana langsung. Oh, bawa kaos kayak gini. Sekaligus endorse ya. Oh, kaosnya sendiri kok di endorse. Masya Allah. Nah, tapi menarik ya Ustadz. Coba kita bedah dikit-dikit. Silakan. Yang ada di dalam sini ya. Di sini ana mau berangkat dari yang terdekat dulu, baru nanti urusan ke eksternal. Contoh terdekat berarti dari ana pribadi, keluarga, sampai ke utang negara. Masya Allah. Agak berat ya izinnya Ustadz. Mau bagian mana yang dikupas ini? Ya kan nanti kan begitu kan, dari sisi terdekat dulu sampai ke utang negara. Wow, utang negara jangan-jangan kalau kita mengabdi, kita taat sama ulil amri, berarti kan kalau kita mati apakah ada sangkut pautnya nih? Oh gitu. Utang negara kita bawa juga nih, takutnya begitu. Nah, kita bahas dari terdekat dulu aja. Terdekat berarti keluarga Ustadz. Nah. Di sini Ustadz juga menjelaskan mengenai utang keluarga ya. Yeah. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut, ini komplit banget dalam buku ini isinya, tapi kita kupas tipis-tipis di podcast dulu ya. Fenomenal atau polemik utang di keluarga ini Ustadz adalah yang pasti berpikir bahwa boleh nggak sih sebenarnya kalau kita nagih uang yang dipinjam sama mama, papa gitu lah, ibu, bapak lah istilahnya. Yeah. Atau iya aja udah kasih aja. Soalnya yang terjadi itu biasanya begini Ustadz, ibu atau bapak pinjem, memang ngomongnya pinjem ya, gitu, pinjem uang sekian. Nah, ada juga yang ya udah nih nggak usah diganti apa segala macam ya. Ini anak secara global dulu Ustadz ya. Yeah. Nanti kalau anak ceritain ke diri anak, ntar takutnya anak malah ujub kan, takutnya begitu Ustadz. Masya Allah. Ini umum aja. Nah, tapi ada juga yang karena memang kita mungkin suatu saat butuh, walaupun niatnya awalnya adalah nggak mungkin berdasarkan dalil yang tadi off air Ustadz juga bilang mengenai bahwa ya uang kita ya uang bapak gitu kan. Cuma kan ada kalanya mungkin kita lagi nggak punya uang atau mungkin apa, tapi mau ditagih juga. Sebenarnya batasannya seperti apa Ustadz? Yeah. Boleh nggak tuh? Pakai ya apa ya, fenomenal di utang keluarga lah, orang tua sama anak tuh kadang aduh gimana ya? Kalau yang saya bahas di buku ini ya tentang utang keluarga, itu kaitannya dengan masalah pertanggungan. Jadi kalau suami utang apakah istri wajib melunasi? Kalau istrinya yang utang apakah suami wajib melunasi? Kemudian anak dan orang tua. Oh ya mahram-mahram Kalau gitu anak punya utang ke orang lain apakah orang tua wajib melunasi dan sebaliknya. Nah, model seperti itu perlu kita pahami. Sehingga kadang ada suami yang istilahnya kelilit ya. Suami yang kelilit utang dalam jumlah banyak ya. Terus apakah istrinya juga harus menanggung utang itu ketika suaminya meninggal maupun suaminya masih hidup? Oh, utangnya ke luar keluarga nih, orang lain? Suami utang ke bank atau ke orang lain. Apakah istrinya harus nanggung? Itu dulu deh. Kemudian misalnya suami punya utang ke istri, apakah dia wajib untuk mengembalikan? Dan seterusnya. Itu kita bahas di utang dalam keluarga. Oke. Pada prinsipnya begini. Jadi tanggung jawab orang lain kita nggak perlu nanggung. Itu kata kunci. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Baik. Ini berlaku baik dalam hukum akhirat maupun dalam hukum dunia. Sehingga kalau ada orang yang punya kredit utang, ya, pada asalnya orang lain tidak turut bertanggung jawab. Baik dia suaminya, baik dia istrinya, orang tuanya maupun anaknya. Itu pada asalnya. Cuman ada posisi tertentu di mana utang itu terjadi karena kesalahan orang lain, karena kesalahan dalam satu keluarga. Misalnya, seorang istri nggak pernah dinafkahi, sampai akhirnya dia utang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Maka dalam posisi ini ketika dia utang, kok suaminya kemudian taubat, lalu dia pengen berbuat baik kepada istrinya, utang istrinya tadi wajib dilunasi oleh suaminya. Karena sebab suaminya utangnya nggak pernah nafkahin. Ya, sebab utangnya karena suaminya nggak nafkahi. Hal yang sama bisa terjadi pada anak. Ketika seorang anak tidak dinafkahi oleh orang tuanya, padahal dia nggak mampu dan orang tuanya mampu, kemudian anak ini utang ke pamannya, utang ke bibinya, atau ke kakak dan adik bapak ibunya ya. Sampai akhirnya utang itu jumlahnya banyak. Kemudian orang tuanya pengen ngasih nafkah ke anaknya, taubat dia. Maka orang tua ini juga wajib melunasi utang si anak tadi. Sebab dia berutang karena dia nggak dinafkahi. Gitu. Tapi untuk selain itu pada asalnya tidak wajib nanggung. Sehingga kalau suami kelilit utang dalam jumlah banyak, istri nggak wajib nanggung.
Oke. Orang tua punya utang banyak, anak nggak wajib nanggung pada asalnya. Demikian pula sebaliknya, istri punya utang banyak tapi di luar nafkah. Udah dikasih nafkah kok, per bulan udah cukup, bahkan udah lebih. Tapi mungkin kebutuhan dia di luar itu masih banyak, dia utang-utang kemana-mana, maka suami nggak berkewajiban untuk menanggungnya. Oh, jadi istri yang bayar tanggung jawab sendiri? Iya. Kalau mau suami mau bantu mah ya beda Boleh, cerita ya. silakan. Bantu, jangankan dalam keluarga, orang lain aja boleh. Oh, kirain memang nggak ada unsur tadi masalah nggak dinafkain atau dinafkain dan seterusnya ya. Ya memang udah saling backup aja gitu. Karena uang suami adalah uang suami, uang istri, sehingga pada asalnya itu tidak dicampur. Gimana Ustaz? Sekali lagi Ustaz. Harta suami adalah milik suami, harta istri milik istri, dan pada asalnya tidak dicampur. Catet. Bukan uang suami, uang istri. Bukan. Uang istri, uang istri. Masya Allah. Kaidah dari mana itu? Kayak dari istri. Masya Allah. Itu off the record gak kayak gitu? Maksudnya istri orang. Istri orang. Oh, dengar percakapan orang lain. Oh, gitu, Oh, ya. istri Anda mah Masya Allah. Tuh, istri Anda tuh. Barakallah fiik. Allah ibarik Ustaz. Mantap ya. Benar, jadi istri Anda tuh uang suami, uang kamu. Ya, istri punya hak memanfaatkan uang suami dengan nafkah. Kalau nggak nafkahin boleh dicuri. Boleh diambil. Di dompetnya, di celana digantungnya gitu kan. Bisa. Oh, Tapi enggak. senilai nafkah ya, tidak boleh lebih dari itu. Oh, tuh catat kan katanya kan ada dalil seperti itu Ustaz. Kalau suaminya nggak nafkahin, Iya. istrinya boleh curi uangnya. Ya, itu hadis Hindun istrinya Abu Sufyan mengalami kejadian kayak gitu. Dan diizinkan oleh Nabi SAW, khudhi mimalihi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Silahkan kau ambil dari hartanya Abu Sufyan untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang sesuai urf, artinya tidak berlebihan. Bukan ATM kamu mana sih ini? Sini aku ambil ya, ambil 50 Oh, juta. jangan. Bukan begitu kan Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalau yang keluar anak sama orang tua gimana Ustaz? Tadi kan suami sama istri. Pada asalnya sama. Jadi orang tua punya utang banyak, itu anak tidak nanggung. Dan ketika anak punya utang banyak, pada asalnya orang tua juga nggak bertanggung jawab. Kecuali tadi ya, Ya. karena masalah nafkah. Ya. Andai kan orang tua tidak bisa bekerja dan anaknya mampu, maka anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Begini. Oke. Kok misalnya orang tua yang sudah tidak bekerja, dia sepuh ya, sudah tua, kemudian sampai dia utang untuk mencukupi kebutuhan dirinya, karena anaknya nggak ngasih, maka anaknya bertanggung jawab untuk melunasi utang itu, seperti suami istri tadi. Jadi hubungan nafkah itu di 4 jalur ya. Suami ke istri ya. 2 jalur berarti, suami ke istri, dan orang tua ke anak, anak ke orang tua. 3 berarti. Anak ke orang tua nafkah? Nafkah. Orang tua yang nggak mampu, anak wajib ngasih nafkah. Ke bapak atau ke ibu? Dua-duanya. Yang tentang dalil mengenai ke bapak itu gimana Ustaz? Dalil mengenai ke bapak maksudnya? Iya kan misalnya kan mengenai pinjaman uang yang Bapak ngambil uang anak. Bapak ngambil uang anak Boleh. boleh, tapi kalau ibu ngambil ke kita, Jadi itu kan katanya ada ini Ustaz, cerita atau dalilnya Ustaz. Jadi ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, anta wa ma'luka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Nah, Tapi hadis ini khusus untuk bapak. Sedangkan ibu, para ulama mengatakan tidak berlaku. Karena teksnya bapak. Karena itu kalau ibu ngambil uang anak, maka jika akadnya hibah, boleh. Tapi kalau akadnya utang, ya ibu nanti harus kembaliin. oh sebentar Ustaz, ngambil dalam konteks apa Ustaz? Izin atau Kalau hibah kan berarti izin ya. izin? Izin. Semuanya pakai izin. Semua pakai izin. Nah, tapi kalau bapak yang ngambil, anak nggak boleh nolak. Oh. Ini bapak ngambil. Iya. Anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu, kasihkan semua. Bukan jadi utang. Boleh nggak kalau bilang, tapi Pak ini utang ya Pak? Nggak boleh. Kalau bapak mintanya diserahkan tanpa utang, maka serahkan tanpa utang. Oh, jadi nggak ada utang sama sekali ke Bapak nih Ustaz? Nggak ya? utang. Misalnya contoh. Tapi kalau misalnya ini saya utang ya, saya utang, kemudian anak ngasih ke bapak, maka akadnya akad utang, dan nanti bapak harus mengembalikan. Nah, atau dibalik.
tadi benar jelas bapaknya, udah nih, Der, pinjam uang dong, pinjam nih, berarti kan utang. Nah tapi kalau dibalik, minta dong, gitu kan? Aduh, minta lagi nih, duit tinggal segini nih. Tapi, Pak maaf, pinjam aja boleh nggak? Gitu, itu nggak boleh. Sah-sah saja. Anak boleh ngomong seperti Bisa. itu. Tapi yang hadis itu nggak berlaku, Ustaz. Berlaku, tapi ketika bapak tetap meminta, bapak tetap minta. Sehingga itu kan sebatas baru penawaran tadi ya. Iya. Bapak minta, anak bilang utang aja. Ya, jangan deh Pak, diganti aja boleh nggak Pak? Diganti aja ya. Kalau bapak ridho, ya sudah nanti saya ganti. Maka jatuhnya sebagai utang. Nah, tetap bapaknya nggak ridho misalnya. Kalau bapaknya nggak ridho, tetap minta, bukan utang, maka harus dikasih sebagai hibah. Ini dia nih. Boleh tahu nggak Ustaz perbedaannya? Kenapa ke bapak sementara laki-laki surganya di ibu? Yang ibumu juga nggak berlaku dong? Ada dua hal yang perlu dibedakan ya. Ada urusan harta, ada urusan perhatian. Baik. Nah, kalau masalah urusan perhatian, anak seharusnya lebih dominan ke ibu. Ya. Sehingga hadis Abu Hurairah tadi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisuhbati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya sikapi terbaik? Kemudian Nabi SAW mengatakan ummuka, thumma man. Ibumu. Kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Thumma man. Kemudian siapa lagi? Ibumu, sampai 3 kali ya. Thumma man. Kemudian siapa? Abuka, bapakmu. Sehingga perhatian seorang anak kepada ibu seharusnya lebih dibandingkan perhatian dia kepada bapak. Ya meskipun semuanya diperhatikan ya. Baik. Oleh karena itu dalam masalah perhatian, anak harus lebih dekat kepada ibu. Sudah? Ya. Kemudian dalam masalah muamalah harta, hubungannya ke bapak. Oke. Ya, sehingga misalnya bapak minta dong, ambil motor kita satu ya, serahkan. Selain ke beliau, monggo Pak, silakan diambil. Oke. Cuman di sini ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh para ulama. Kalau nggak salah ini pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau menyebutkan ini boleh dengan syarat satu, itu tidak memberikan mudarat kepada anak. Kalau itu motor satu-satunya dan anak bekerja dengan motor itu, maka bapak tidak boleh narik motor itu. Kemudian yang kedua, harta itu tidak boleh diberikan ke saudaranya yang lain. Sehingga saya ngambil misalnya kendaraan dari Bang Dery, orang tua ngambil kendaraan dari Bang Dery, terus ngasihkan ke saudaranya Bang Dery yang lain. Ini nggak boleh. Karena ini bisa menimbulkan permusuhan di antara anak. Diambil berarti milik dia sendiri aja udah gitu. Ya, kalau bapaknya mengambil untuk pribadi beliau silakan. Kalau dijual? Silahkan. Oh, hitungannya ya milik dia juga ya? Karena ketika dijual kan jadi milik beliau. Tapi boleh tahu alasan khususnya lagi Ustadz, kenapa bapak sama ibu ini ada perbedaan Ustadz terkait muamalah? Apakah memang bapak ini berarti seorang laki-laki, dia bertanggung jawab, dia punya uang untuk nafkah, untuk ini dan seterusnya, apa begitu? Betul, justru kaitannya dengan masalah itu. Karena kita bisa lihat ya, dalam masalah harta, Islam itu lebih membuat lelaki dominan. Ya. Seperti misalnya warisan. 2 kali ya. Betul. Yang kedua, lelaki itu yang bertanggung jawab ngasih nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu sebagai pemimpin bagi para wanita disebabkan karena dia punya kelebihan, dan yang kedua adalah karena dia memberikan nafkah. Sehingga wanita pada asalnya dia tidak bekerja. Iya. Ya. Maka posisi lelaki yang bekerja, dialah pemilik harta 100% di keluarganya. Sedangkan istrinya mendapatkan hak sesuai dengan porsi nafkah yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dikit lagi Ustadz mengenai keluarga lagi sebentar ya Ustadz. Ini menarik. Berarti condong di antara bapak atau ibu pinjam uang. Akadnya mereka itu bilangnya hutang. Akadnya utang. Akadnya utang. Cuma ini menjadi polemik juga Ustadz. Akadnya utang apakah orang tua itu formalitas? Kan ada aja. Nggak enak. Pinjam dong. Nah, apakah ini misalnya nih memang agak jauh sih perbandingan atau mungkin ilustrasinya. Kalau kayak ketalak itu kan katanya kalau dengan emosi mungkin nggak kehitung. Kehitung juga. Asal sadar. Misalnya mungkin dia khilaf atau segala macam nggak kehitung kata Ustadz ya? Kalau sampai marah, jadi marah itu kan kalau sampai pada kondisi hilang akal. Ya itu maksudnya. Itu nggak kehitung. Nggak kehitung maksudnya. Sebatas marah, cerai, itu sah.
Oh, makanya hati-hati ya. Iya, jadi kalau cerai dalam posisi tidak marah itu hampir tidak ada. Kenapa dia cerai? Betul. Karena marah. Nah, maksud Anda yang benar-benar sampai kehilangan akal. Wah, sampai mungkin dia banting mobil. Iya. Hulek kali ya. Ya, seperti itulah kurang lebih Ustaz ya. Ada balik lagi ke sini. Nah, lalu apakah langsung misalnya kitanya nih, aduh, bener ya mama kan sebenarnya atau bapak ya misalnya utang nih, bilangnya pinjem dong gitu kan. Nah, terus sebenarnya kitanya nih, ya udah kalau kita ada nggak usah diganti nggak apa-apa deh dalam hati misalnya. Kita cuma ya aja. Oh iya. Tapi kan nggak diganti Ustaz. Pada ujung-ujungnya biasanya tuh misal meninggal qadarullah. Itu gimana Ustaz? Ya. Suatu sisi kita juga nggak mau orang tua kita tuh nantinya di akhirat. Iya. Jadi deal-dealan terakhir itu acuannya. Oh. Kemarin niat anak ketika ngasih ke orang tua itu utang atau hibah. Waduh, ngeri juga ya. Oh, niat saya utang. Baik, jadi utang. Nah, begitu orang tua meninggal, maka sebelum dibagi waris, anak yang pernah memberi utang ke orang tuanya, dia berhak untuk motong duluan. Kemarin bapak punya utang ke saya 10 juta misalnya. Silakan kamu ambil dari harta peninggalan beliau 10 juta. Sudah, sisanya dibagi waris. Dengan aturan warisan yang ada. Misalnya diikhlasin sama anak ya, udah gak berlaku tuh langsungnya. Ikhlasin. Kalau dia diikhlasin ya sudah. Berarti tidak ada penagihan dunia dan akhirat. Oke, makanya kan biasanya kalau mau meninggal tanya dulu ada yang punya utang gak nih. Ya itu terutama untuk orang luar ya. Iya. Kalau internal keluarga kan peluang ikhlasnya lebih besar. Masa sih anak tega nagih utang ke orang tua? Itu maksud Anda tuh. Kecuali kalau nilainya agak gede ya mungkin. Ya, Masya Allah. Baru ingat tuh. Masya Allah. Ya, udah tenang 300 ini pakai. Ya. Pas 30 juta, bro, udah ada belum bro? Tapi gini Ustaz, sekarang udah masuk ke ranah sedikit keluar lah dari keluarga. Kalau kitanya yang lupa. Sementara Allah kan nggak pernah lupa, nggak pernah meleset. Allah maha mengetahui dan seterusnya kan. Tapi kita tuh adanya kebelintir Ustaz. Misalnya kita pernah utang, tapi kita lupa gitu loh Ustaz. Nah kan dalam artian ya mungkin dulunya, mungkin akad-akad tertentu, endorse, macam-macam lah. Misalnya Ustaz, ya kan tapi belum diposting. Atau kita pernah minjem tapi orang itu juga kayaknya nggak nagih, dianya lupa, kitanya lupa. Nah, apakah sama dengan hukumnya dengan kita nggak pernah sholat dulunya, lupa puasa dan seterusnya, itu kan ada hukum-hukum tertentu Ustaz ya kan. Anak dulunya nggak pernah puasa nih, nggak pernah ngitung nih, apakah kita ganti apa enggak nih ya gitu-gitu loh Ustaz. Itu gimana mengenai hukum ini Ustaz? Prinsip yang perlu kita pahami begini, hak makhluk tidak akan pernah hilang sampai ditunaikan. Ya Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis muflis itu ya, orang yang bangkrut. Ya. Sehingga mereka akan nagih kepada orang yang pernah mendoliminya, kepada orang yang pernah bertindak jahat kepadanya. Orang-orang itu akan nagih ke orang ini. Termasuk juga dalam masalah utang. Maka seorang mujahid yang dia mati di medan jihad, dan ketika sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya mati di medan jihad, apakah Allah akan mengampuni semua dosa saya? Jawab beliau, na'am, illa tain. Iya, kecuali utang. Akhbaroni Jibril anifan. Baru saja Jibril ngasih tahu ini. Baru saja. Sehingga saat beliau mengatakan seluruh dosamu akan diampuni jika kau mati di medan jihad, langsung Jibril memberi wahyu dari Allah Ta'ala kecuali utang. Jadi meskipun orang ini punya amal syahid, dia mati syahid, tapi itu tidak bisa menghapuskan hak orang lain. Berat juga ya. Apalagi yang sholatnya malas-malesan ya, yang puasanya kadang masih bolong, yang zakat aja nggak ngerti, terus dia punya utang, kemudian dia merasa dosa saya sebenarnya sudah diampuni karena saya udah hijrah, padahal ngajinya kadang sering tidur. Ini perlu diwaspadai, utang itu tidak hilang, hak orang lain tidak akan hilang, disebabkan karena Anda beribadah kepada Allah. Ya. Kewajiban Anda beribadah kepada Allah ada pahalanya, cuma nanti hak ini tetap akan diselesaikan di akhirat. Makanya begini, tentang lupa berkaitan dengan hak orang lain itu kan ada lupa dari siapa saya pernah berutang. Iya, betul. Kayaknya saya pernah punya utang tapi dari siapa saya lupa orangnya. Iya. Lupa nominalnya. Saya pernah punya utang ke situ tapi nominalnya lupa. Itu benar. Lupa pernah utang. Nah, ini yang paling parah ini ya.
Sebenarnya dia punya utang tapi dia lupa. Kalau yang kayak gini, mungkin solusinya bisa kita carikan. Ada yang lebih parah lagi nih. Apa Ustaz? Model pelanggaran yang kita lakukan tanpa sadar. Dan kita merasa itu udah selesai, padahal sebenarnya itu utang. Apa itu? Kami ingatkan mungkin teman-teman ya. Dulu waktu kita SMA atau SMP, kita udah balik ya. Terus kita nakal waktu itu. Akhirnya main ke kantin, makan gorengan 5, lapor 3. Aneh banget tuh, aneh banget. Naik angkot nggak bayar, Aneh juga tuh. malah minta kembalian. Parah. Itu parah. Masya Allah. Astagfirullah. Dan kadang orang berpikir, tapi itu kan zaman jahiliyah saya dulu Pak. Ya, iya itu. Sebelum saya kenal sunnah, sebelum saya ngaji. Apakah kemudian dolim terhitung dolim setelah Anda kenal sunnah? Nah loh. Dolim terhitung dolim setelah Anda belajar Al-Quran? Meskipun dalam posisi Anda sebagai orang yang awam, Anda tahu kan ini pelanggaran. Ya ngerti saya, ini dolim. Baik, kalau begitu selesaikan. Tapi Pak Ustadz, kalau naik angkot gak bayar, cari supir angkotnya. Wah berat lagi. Sampai mati gak bakalan ketemu itu. Susah lagi. Kalau kantin masih bisa di-track kan. Tapi Masya Allah, ternyata sekolahnya udah bubar. Sekolah bubar ya. Kantinnya sudah nggak tahu di mana. Orang dulu ada Mbok Darmi yang nunggu di situ. Ya betul. Sekarang bukan tuh. Ya. Yang model kayak gitu perlu kita perhatiin. Dan masih banyak pelanggaran orang dalam masalah ini. Sehingga yang kayak gini, nasihat yang disampaikan oleh para ulama, coba kamu bersedekah dengan memprediksi kira-kira pelanggaran kamu dulu nominalnya berapa. Ya kurang lebih sekian ratus ribu. Baik, sedekahkan senilai itu, niatkan atas nama pemiliknya. Semoga pahalanya sampai kepada yang bersangkutan. Dan nanti ketika dia nagih di akhirat, kamu masih punya nih tabungan pahala sedekah tadi. Semoga dia ridho dengan dikasih itu. Oh. Itu solusinya. Oh Masya Allah. Anda pikir tidak ada hukum bagi orang yang tidak Itu tahu? jadi utang. Karena dolim itu kan pasti orang tahu. Namanya makan gak bayar tuh dosa gak? Dosa. Semua orang tahu kan? Iya. Meskipun dia orang yang gak kenal ngaji sama sekali. Oh iya. Gak pernah sholat, tahu gak kalau yang namanya makan gak bayar? Oh iya. Itu adalah kriminal. Kriminal. Tahu dia. Betul. Maka dia nanti akan ditagih di akhirat. Oh jadi nggak berlaku tuh, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Karena yang kayak gini gak mungkin gak tahu. Maling itu jahat, semua orang tahu. Nggak tahu. Sampai pun non muslim. Oh iya. Ngemplang orang itu semua orang tahu itu jahat. Iya. Sampai pun non muslim kan. Ya maka yang kayak gini alasan tidak tahu tidak berlaku. Oh itu tuh. Kalau kamu nggak tahu cara wudhu yang benar sehingga wudhunya salah, mungkin diterima alasan tidak tahu. Dia nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar sehingga sholatnya salah, mungkin alasan itu diterima. Betul. Sebab ini butuh pengetahuan khusus, butuh belajar. Iya. Tapi kalau dia nggak tahu mencuri itu jahat, kebangetan ini. Kayaknya nggak mungkin sih juga ya. Oh Masya Allah, nilai ilmu nih teman-teman nih. Nah masih di ranah hutangnya begini Ustadz. Apakah janji, karena Anda bilang janji adalah hutang. Batasannya di mana Ustadz? Contoh. Maksudnya? Misal, apakah memang janji betul-betul yang secara fitrah tuh refleks, sudah kehitung, atau memang yang mutlak jelas? Contoh, dong sini dong, ya insya Allah ya. Misalnya begitu. Nah itu udah kehitung utang apa belum nih? Khawatir kan bahaya kalau ternyata kita kasih janji. Nah nanti Ustadz bisa gambarin dulu deh masalah janji. Verbal batasannya adalah utangnya tuh di mana, apa segala macamnya, apakah memang sama seperti nominal uang gitu, muamalah. Nah, atau memang udah jelas-jelas janji. Contoh misalnya, pokoknya ntar lu gua kasih begini ya. Jelas ngomongnya sadar, nominalnya mungkin besar. Udah karena lu udah bantuin perusahaan gue, ntar gue beliin motor ya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu mungkin nampak. Nah, batasan janji itu kan kadang kita juga suka ngukur dirinya, kan suka refleks Ustadz. Ya kan misalnya kayak ya apapun itu banyak lah. Wih sekarang udah begini nih, nongkrong dong ya insya Allah ya. Nah jangan-jangan selama ini yang udah kita janji ada lupa di situ, nanti ada yang ditagih di akhirat ya. Nah loh, ini yang perlu ditanyakan, antum sudah berapa kali janjiin istri? Besok aja lah, besok kita kasih. Itu kayak gitu-gitu itu ada tempat baru, kita ke situ yuk ya, gitu misalnya. Insya Allah ya, minggu depan ya. Nah itu tuh batasan-batasan yang mana level yang dihitung hutang Ustadz. Banyak banget. Lucu ya emasnya ya, bajunya bagus, jubahnya keren ya. Kan kadang kalau kita bilang kayak enggak usah kali ya, nggak mungkin juga misalnya. Ya ntar ya. Nah loh,
Masya Allah. Taunya Pertama begini, bangkrut nanti tahunnya nah. kalimat al-wa'du dain itu bukan hadis ya. Al-wa'du dainun, janji itu utang. Kalimat ini bukan hadis. Itu palsu, maudhu. Kita sebut bukan hadis. Ya perkataan orang aja. Oh, pepatah Arab. Ya bisa kita sebut pepatah ya. Oke. Itu perkataan orang. Artinya di sini tidak mengandung hukum. Oke. Kalau itu hadis, kita bisa sebut ini mengandung hukum. Oke. Tapi ini tidak mengandung hukum. Baik, selanjutnya berkaitan dengan mengingkari janji, Nabi SAW ngasih peringatan terkait posisi ciri orang munafik. Oke. Nabi SAW menyebutkan ayatul munafiki tsalas. Tanda orang munafik ada 3. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji suka mengingkari. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa kalimat wa idza wa'ada akhlafa yang itu menjadi ciri orang munafik apabila dia berjanji suka mengingkari, ini berlaku apabila saat dia berjanji ada kesengajaan dalam hatinya untuk tidak akan dipenuhi. Sehingga dari awal memang niatnya nipu. Oke. Kamu sudah berjasa bagi perusahaan, nanti perusahaan akan ngasih motor ke kamu. Tapi dalam hatinya dia niatnya nggak bakalan deh saya kasih ke motor ke kamu. Biar dia makin mengabdi aja udah. Ya mungkin dia biar makin loyal dan seterusnya. Maka inilah ciri munafik. Oke. Dan yang dosa. Ini berbeda dengan ketika orang menyampaikan rencananya. Insya Allah besok saya kasih. Insya Allah saya nanti main ke rumahmu. Insya Allah. Atau ya semoga lain waktu saya bisa ke sana. Yang kayak gini sifatnya orang menyampaikan rencana. Dan orang menyampaikan rencana kalau gagal itu kan di luar kemampuan. Sebab kita tidak tahu takdir. Oke. Maka kalau misalnya saya bilang ke Bang Dery bulan depan datang lagi ke sini ya. Terus saya bilang ya insya Allah saya usahakan. Ternyata sampai bulan depan gak jadi. Antum tidak bisa nagih ke saya. Karena kemarin saya ngomong kayak gitu sifatnya adalah menyampaikan rencana. Oh bukan utang itu Ustaz? Bukan utang yang kemudian berwujud nominal yang nanti akan ada nilainya ditagih di akhirat, bukan. Type. Dan seperti ini tidak dihukumi berdosa. Sebab namanya manusia ketika berencana dan kemudian gagal, itu hal yang yaitu bagian dari kodrat dia sebagai manusia yang tidak tahu takdir. Hutang enggak tapi bohong? Bukan kena bohong juga? Bohong maksudnya? Hukum bohong maksudnya oke lah. Hukum semua bohong dosa. Bohong itu kan menyampaikan sesuatu tidak sesuai realita. Berarti ini berlaku untuk yang sudah terjadi. Oh paham. Nah, kalau yang belum terjadi bukan bohong. Oh, Anda pikir belum terjadi kok bohong. Iya. Oh iya. Anda pikir kalau saya ngomong gini, kemarin saya ke Jakarta. Iya. Anda bisa menilai benar dan salah. Karena kemarin udah lampau. Karena kemarin sudah berlalu ya. Iya. Tapi kalau bulan depan saya mau ke Jakarta, gak bisa dinilai benar dan salahnya. Wong baru rencana. Oh jadi ya tadi Anda pikir gak kena hukum hutang, tapi kenanya hukum bohong gitu loh Ustaz. Ternyata enggak bohong ya? Itu untuk yang sudah berlalu. Sedangkan yang kita sampaikan rencana itu gak ada nilai bohong dan tidak. Besok minggu depan atau bulan depan saya mau umroh misalnya. Iya. Itu kan saya menyampaikan rencana. Kok ternyata gak jadi umroh? Loh katanya mau umroh, gak jadi. Uangnya tak pakai beli motor misalnya. Wah bohong kamu. Ya gak bohong. Kemarin saya menyampaikan rencana. Tapi kalau saya bilang gini, bulan kemarin saya umroh loh ya, padahal dia gak umroh, bohong itu. Oh wow. Ilmu dan ilmu. Berilmu dulu sebelum beramal. Ya ini penting Masya Allah. Menilai kalimat ya. Ya Masya Allah. Ya berarti kenanya bab di munafik ya Ustaz ya. Kalau ciri munafik ketika dia menjanjikan sesuatu dan ada rencana untuk tidak akan dipenuhi. Nyambung gak sama muslim itu yang pegang akadnya? Nyambung ya? Nyambung. Ya seharusnya dia ngomong kayak gitu ada konsekuensinya. Iya. Dan dia berjanji ya seharusnya dipenuhi. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Hayakallah. Barakallah fikum. Allah barik fiik. Nah, coba kita masuk lagi ke buku. Beberapa nih di ujung-ujung obrolan kayaknya kita bahas mengenai nyerempet keluar lagi dari keluarga, orang lain, janji dan berwarga negara. Masya Allah. Apa yang mau dikupas ini? Utang negara siapa yang nanggung Ustaz? Utang negara siapa? Utang negara ada di sini ya? Coba ada di sini Ustaz ya? Di judul bab ada? Ada. Halaman berapa itu? Ada. Tadi Anda lihat di mana tuh? Ada tadi. Di bagian depan. Ya depan nih. Ini
Halaman 46. Utang negara siapa yang menanggung? Nah, soalnya banyak banget nih Ustadz nih, bapak-bapak nongkrong di warung kopi sambil main catur terus ngurusin utang negara. Ngobrolin utang negara itu. Tidak meringankan sama sekali kan. Ya kan gitu isinya Ustadz, ya kan sibuk ngurusin atau mungkin ngomongin utang negara gitu kan, jelek-jelekin pemerintah, tapi nyatanya dia sendiri aja nggak ngurusin utang dia, Ustadz. Iya. Nah ini. Bayi di Indonesia kalau lahir utangnya berapa katanya? Oh iya, berapa tuh? Pernah ada yang ngambil datanya tuh. Dia lahir di dunia aja udah menanggung utang negara sekian katanya. Triliun ya? Lupa. Pokoknya kan yang utang negara kan ribuan triliun Ustaz. Ya dia udah kena tuh. Masya Allah. Ratusan miliar apa berapa triliun gitu. Ya, ada orang yang tanya ke saya ketika berita itu mulai viral ya. Iya. Pada waktu buku ini untuk cetakan yang kedua. Cetakan pertama pembahasan ini nggak ada. Lebih tipis. Kemudian cetakan yang kedua saya tambahkan. Ada yang tanya, Pak, kalau kemudian utang negara segede ini dan orang bilang bayi yang baru lahir saja dia harus nanggung utang sekian juta, jadi per kapita sekian juta per orang ya. Iya. Itu terus kita mati sementara kita utang negara belum beres ya. Apakah nanti kita akan ditagih di akhirat? Itu sampai ada orang ketakutan kayak gitu. Nah, setelah dia tahu bahwasanya utang akan dibawa mati dan akan berbahaya dan seterusnya. Dan saya tidak mungkin bicara tanpa landasan, sehingga saya tidak mau bicara sendiri. Maka saya japri ya, beberapa masyayikh yang nomornya saya punya. Masya Allah. Salah satunya mufti di Masjidil Haram. Siapa Ustaz? Syekh Khalid siapa begitu. Masya Allah. Ya, kemudian saya sampaikan ke beliau. Iya. Pertanyaan dalam bentuk bahasa. Ini Ustaz, Afwan Ustaz tuh, datanya tuh 13 juta. 13 juta. Jadi utang bayi baru lahir. Afwan, bukan miliaran ya tadi ya. Anda salah. Bayi baru lahir aja udah menanggung 13 juta rupiah. Masya Allah. Aduh. Nah, kemudian saya japri beberapa masyayikh. Kalau beliau tidak jawab, tapi ada dua syekh yang jawab. Pertama, Syekh Saifun Nasr, ya. Beliau Syekh Walid Saifun Nasr ini muridnya Syekh Albani. Beliau ngasih jawaban dan beliau sampaikan utang yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah adalah utang pribadi. Oke. Ya, beliau tegaskan seperti itu, sehingga utang negara kita tidak bertanggung jawab. Artinya tidak akan ditagih di akhirat dengan utang negara yang masih menumpuk meskipun kita sudah meninggal. Nih. Kemudian yang kedua, Syekh Dr. Abai Muhammad. Masya Allah. Beliau ini Dewan Syariah di Syabaka Islamiyah, sebuah komite fatwa yang berada di bawah Kementerian Agama Qatar. Masya Allah. Dan beliau membidangi bagian fikih muamalah. Baik. Saya dapat nomor beliau dari salah satu ikhwah yang kerja di sana. Masya Allah. Kemudian saya sampaikan pertanyaan ini ke beliau dan beliau sampaikan ini pertanyaan lebih dekat kepada was-was. Orang ini kena was-was. Jadi nggak perlu dipikirkan sejauh itu. Mikirmu terlalu tinggi gitu ya. Terlalu jauh. Sampai kebayang utang negara akan ditagih di akhirat untuk individu masing-masing orang. 13 juta lumayan juga tuh. Masya Allah ya. Kemudian beliau sampaikan, kalau pertanyaannya berkaitan apakah kita punya kewajiban untuk membantu negara dalam meringankan bebannya, itu mungkin lebih real. Iya. Dan kata beliau, jika kita bisa melakukan itu dan negara butuh bantuan kita dan kita mampu untuk memberikannya, seharusnya kita berikan. Oke. Waduh, coba kalau kita nggak punya uang gimana Ustaz? Ya berarti kan kita nggak mampu. Lepas dong, nggak apa-apa dong. Sehingga standarnya adalah kita punya kemampuan nggak di situ. Ya. Dan setidaknya hampir semua warga negara kan menyumbang untuk negara dalam bentuk pajak, ya. Pajak berarti nggak masalah dengan dong, semua bentuk dan aneka pajak kendaraan, PBB, dan termasuk apa lagi, airport tax masuk nggak pajak? Iya, banyak banget tuh. Iya. Dan itu menjadi pemasukan negara. Maka yang lebih penting untuk kita ingatkan adalah mereka yang berada dalam pengaturan keuangan negara ini tolong dikelola dengan maksimal. Karena ini adalah harta negara. Iya, PBB, rumah. Jadi artinya harta negara jangan sampai bocor. Cuman kan kebocorannya terlalu besar. Sehingga nyedot dana dari masyarakat berupa pajak itu ternyata bocornya terlalu besar.
Akhirnya dinikmati oleh segelintir orang, sementara utang negaranya masih numpuk terlalu banyak. Masya Allah. Masya Allah. Boleh anak kerucutin lagi? Bagian ini nggak usah dilanjut, saya juga nggak begitu paham detail. Cuman ya baru mau lanjutin. Beritanya, iya. kata sebagian ahli hukum dalam bidang ini, Masya Allah. kalau sekian triliun keluar, sekian triliun yang mengimbanginya itu lari kemana-mana. Iya betul. Masya Allah. Beritanya begitu. Tapi anak kerucutin lagi boleh Ustaz mengenai utang negara Ustaz? Siap. Oke, jadi gini Ustaz. Kan bentar lagi mau tahun 2024. Iya benar kan, insya Allah kan, di tahun depan. Maksudnya kan 2023 aja 2024 gitu Ustaz. Nggak tahu ada apa di sana, mah itu bukan urusan anak juga ya. Di tahun itu kan kita juga tahu bersama bahwa ya mungkin pasti ada presidennya, ada pemilu ya. Iya betul. Iya juga ya. Kok Ustadz yang lebih berani dibanding saya? Oh iya, ini kita buka aja daripada isyarat. Iya betul. Kesimpulannya gimana? Atau yang kok Ustadz yang lebih berani sih? Gue takut sekali. Iya. Emang nggak kenapa-napa juga memang ya Ustadz ya. Ya pemilu betul ya. Terus kita nggak lagi ada masalah situ sih. Ya udah, boleh di saat kita bahas aja di saat kan berganti presiden Ustadz. Dari zaman Pak Harto hingga sekarang lah ya. Itu kan setiap presiden yang jadi kan artinya dia tahu bahwa data negara itu utangnya berapa. Nah, sebelum ke yang presiden baru atau mungkin gimana lah ntar lah ya. Sebelum ke situ pergantian Pak Harto ganti sampai Pak Jokowi. Begitu kemarin dulu yang paling terdekat dari Pak Jokowi naik, berarti kan udah bawa utang negara tuh. Iya. Yang nanggung Pak Jokowi pribadi? Bukan. Loh, kan katanya ada yang bilang beliau sebagai penanggung jawab negara ya. Tapi apakah beliau yang nanggung utang negara sendiri? Ya jawabannya tidak. Oh, soalnya karena ini utang negara, bukan utang pribadi. Kan ada yang bilang pemimpin nanti akan bertanggung-jawaban. Iya, tanggung jawabnya paling besar di antara yang lain. Iya. Sehingga ini sistem, ibaratnya sebuah perusahaan, maka tanggung jawab tertinggi adalah atasannya. Atasannya siapa? Kan presiden paling bisa atas. Direktur. Ketika perusahaan punya utang besar, yang paling bertanggung jawab siapa? Menteri Keuangan. Perusahaan. Oh, perusahaan. CEO. CEO misalnya. CEO-nya. Kemudian nanti kan di bawahnya juga punya tanggung jawab. Tapi berkelas. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya gini Ustadz. Negara tadinya nggak punya utang. Terus utang. Berarti dialah orang yang pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang perlu dipertanyakan adalah dia utang untuk siapa? Ya banyak rupa. Yang pertama untuk negara. Misalnya ini dalam rangka infrastruktur ya. Ya. Sampai akhirnya harus utang banyak ke luar negeri. Ya, negara membangun apakah ini maslahat memperkecil mudarat. Intinya begini, kita bicara jadi ada tanggung jawab, ada nanggung utang, dua hal yang beda ya. Oke. Kalau pertanyaannya apakah beliau harus nanggung utang negara? Jawabannya tidak. Pribadi tidak nanggung utang masyarakat. Oke. Tapi kalau bicara apakah beliau bertanggung jawab? Semua bertanggung jawab sesuai dengan kelasnya. Sehingga misalnya perusahaan A ya punya utang. Ya. Ada CEO, ada bawahnya CEO, misalnya apa? Ya, direktur. Ya, direktur marketing, direktur operation. Ada banyak direktur ya. Ya. Sebenarnya ada manajer. Ya. Kemudian CEO menyampaikan kita punya utang sekian. Maka produktivitas kalian harus kami tekan. Sebenarnya kan ada tanggung jawab. Sampai bagian bawah dia punya tanggung jawab juga untuk turut serta biar semakin produktif agar kerja ini makin maksimal untuk menutupi utang. Betul. Ya kurang lebih kayak gitu. Oh, Masya Allah. Cuman semakin ke bawah makin kecil tanggung jawabnya. Oh, dari mulai presiden, menteri dan seterusnya makin kecil. Oh, bukan orang yang pertama kali mencetuskan ide. Nah, misalnya contoh, menteri keuangan pada saat itu deh. Misalnya kan fokus tuh mengenai keuangan. Oh ini nggak bisa nih Pak untuk membangun ini sehingga harus utang. Wah ini kalau sampai bicara kayak gini ini bukan kelas saya. Cuman saya seperti yang disampaikan oleh Dr. Walid Saiful Nasr, tanggung jawab pemerintah lebih dominan dalam hal ini. Sebab mereka yang menentukan kebijakan. Berarti boleh dong Ustadz utang buat negara, boleh dong? Ya kalau bicara boleh, jika memang itu dibutuhkan ya sah-sah saja. Pakai riba apa enggak? Saya enggak tahu itu utang negara pakai riba atau enggak. Masya Allah. Iya.
Masya Allah. Ya, gitu teman-teman. Jadi bukan presidennya ya, tapi kan kasihan juga nanti misalnya ada presiden baru, masa dia tiba-tiba baru jabat, apalagi belum pernah jadi presiden, tiba-tiba masa jadi ngambil utang. Ya kita doakan semoga negara ini bisa lebih baik dari Amin. sisi ekonominya, politiknya maupun yang lainnya. Nah itu deh. Untuk lebih lanjut teman-teman, pengen tahu jawaban polemik seputar utang, tadi aja saya sedikit banyak banget pastilah yang saya nggak tahu ya. Akhirnya jadi tahu penjelasan dari Ustadz, itulah pentingnya ilmu. Di sini ada berapa halaman nih Ustadz totalnya? Nah, saran saya pastikan teman-teman beli deh buku Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala yang judulnya Ada Orang Utang. Nah, ini lengkap. Tadi obrolan kita kayaknya baru beberapa lembar doang kayaknya Ustadz ya. Ada berapa halaman tuh? Ini total berapa halaman nih? 200. Banyak banget. Hampir 300 Ustadz. Biografi jangan dihitung. Iya, betul Ustadz. Nah, nih. Oh, Ustadz asli Lamongan ya Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Tahun 2002 merantau ke Jogja, nah, dan seterusnya. 233 halaman. Insya Allah sekali duduk selesai itu. Iya betul Ustaz. Ya nggak usah ngapa-ngapain teman-teman tuh, udah fokus sholat subuh, zikir, belajar, udah ntar lah masuk ke kantor mah ya udah. Pas libur. Iya. Ya betul insya Allah Ustaz. Kan nggak berbohong loh Ustaz ya, insya Allah ya. Totalnya di sini kalau di daftar isi ada utang antara si kaya dan si miskin, utang di bawah mati, utang itu halal dan tidak dianjurkan. Oh, akad utang juga ya. Melunasi utang, pengaruh niat ketika utang, adab Quran terkait utang. Lengkap. Aturan utang macet. Oh. Ya. Mampu membayar tapi sengaja menunda. Ya kan bilangnya nggak sanggup tuh, taunya jalan-jalan. Iya. Ke Amerika. Kezaliman itu. Ketahuan posting di IG story. Masya Allah. Dan itu perbuatan zalim. Nabi SAW mengatakan matlul ghani dzulmun. Sengaja menunda pembayaran utang padahal dia mampu, zalim. Tapi ke Amerikanya untuk kewajiban buat dia belajar bisnis untuk nafkahin istrinya Ustadz. Tapi kebetulan ya posting juga sih sekalian di Hollywood. Kalau dia memang kebutuhan pokok sehingga belum mampu untuk melunasi utangnya, tidak masalah. Oh. Tapi kalau itu di luar kebutuhan pokok ya, dia bisa kena zalim statusnya. Oh teman, iya sih. Tapi teman Anda waktu itu sambil megang tas Louis Vuitton sih. Oh gitu. Mungkin habis belanja kali di sana. Masya Allah. Hawalah, pengalihan utang. Iya. Ini gimana Ustaz? Saya punya utang dari Bang Dery ya. Iya. Misalnya 10 juta. Iya. Si B utang ke saya 10 juta. Iya. Ya. Bang Dery nagih saya. Iya. Nah, terus saya minta kamu tagih aja ke B. Ya udah, nih dia juga punya utang, ntar lu langsung aja ke sini. Iya. Hukumnya apa Ustaz? Itu namanya hawalah. Jangan jawab hukumnya apa. Ada di sini Ustaz. Ada di sini. Oh. Dan hawalah disyariatkan dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oh boleh. Boleh. Nanti penjelasannya dan syaratnya seperti apa ada di buku ini. Kan effort, maksudnya kan masa orang nggak kenal tiba-tiba halo assalamualaikum. Ya nanti saya kasih pengantar. Oh. Dan ini ada syaratnya. Bang Dery boleh menerima, boleh menolak, ada syaratnya. Oh, oke. Ketika saya arahkan, kamu nanti nagihnya ke B. Nah, syaratnya untuk B ini seperti apa sehingga saya berkewajiban untuk nagih di B. Nah, ada di buku ini ya. Sama satu lagi ya. Ada juga kadang batasan mana sampai akhirnya kita harus membayar utang. Apakah dihitung dulu mana pokoknya? Punya uang dapat 100 juta, utang 50 juta. Apakah langsung 50 jutanya dikasih? Sementara mungkin kalau dihitung ada nafkah ini, ada itu dan seterusnya. Dia bisa potong untuk kebutuhan pribadi dulu agar kewajiban untuk keluarga nggak terlantar ya. Sehingga dia tunaikan itu dulu, baru sisanya bisa dipakai untuk nutupi utang. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman pengen dapat buku ini betul. Ada di nih, kalau teman-teman misalnya pengen dapetin buku ini, caranya gampang banget, pengen beli ya dan seterusnya nih. Buku Ada Orang Utang yang tadi kita bahas lebih lengkap. Nanti insya Allah tadi seperti Anda bilang mengenai hak waris dan seterusnya, ada tipis-tipis, teman-teman bisa beli dulu juga nggak masalah. Selain buku-buku yang ini ya, tentunya Ustadz Amin Nur Bait sebagai penulisnya ada di anbstore.id. Tuh teman-teman lihat, buka deh. Ada di sini nih, coba. Yang utang paling atas. Paling atas. Nah, itu tuh ya. Ada Orang Utang tuh. Ada apa dengan riba juga ada. 45.000 Ustadz, murah amat. Masya Allah, 233 halaman. Ajib. Ya bukunya ukurannya tidak segede yang riba ya. Kan gak harus ukuran ya Ustadz, isinya Ustadz. Ya Alhamdulillah. Jadi biar kaum muslimin
cukup terjangkau untuk bisa belajar. Itu tuh. Masya Allah Ustadz bantu kita banget ya. Jadi teman-teman langsung aja cek aja ke sosial media di anb.store.id Instagram boleh. Nanti situ ada link atau langsung aja biar gampang kita bantu di deskripsi di bawah teman-teman. Cek caption, cek deskripsi kalau di YouTube, kalau di Instagram ada di caption. Ya, buka aja di www.anbstore.id. Huruf A, NB, store.id. Langsung ketemu halaman ini teman-teman. Tuh cek aja tuh ya. Buku-buku beliau, Masya Allah ada semuanya di sini ya. Ada apa dengan riba, ada orang utang. Totalnya berarti berapa eksemplar tuh Ustaz? Ribuan ya, udah laku eksemplar. Cetakan kedua. Alhamdulillah, ini sebenarnya bukan cetakan kedua lagi, berkali-kali. Tulisannya? Ya tertulis di depan cetakan kedua. Oh, tapi berkali-kali. Karena dia editing layout yang kedua. Taib. Ada di sini, coba diklik deh. Itu caranya gampang banget, langsung diklik aja coba. Nah, itu dia, ada orang utang. Lengkapnya seru ya tadi obrolan kita ya. Dan ternyata akhirnya jadi banyak yang kita tahu nih ya. Yang sebelumnya disangkanya kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya sama santai aja deh gitu ya. Ternyata semuanya ada di sini. Nah ini dia nih. Fikih tentang utang piutang berisi panduan bagaimana berutang yang benar dan bagaimana memberi utang dengan benar. Tuh. Terutama bagi mereka yang hobi ngutang. Langsung nih. Pas. Yang pertama udah dibaca. Dapat manfaatnya, kaidahnya langsung tuh. Kasihkan ketemunya. Sehat bro, tapi kadang bro sehat aja udah ketahuan tuh. Waduh, lagi gitu. utang nih. Langsung kirim ke rumahnya. Oh gitu ya. Ya kan, langsung kirim dari hamba Allah. Oh iya. Kasih nomor HP. Hamba Allah, begitu dicek di WhatsApp, lah Derry nih. Bener juga tuh. Ya bener. Jadi kalau chatnya Anda nggak dibaca-baca, nggak usah khawatir. Pakai ini aja kirim ke rumahnya langsung. Kan kalau buku nyamar Ustadz. Kalau WhatsApp waduh males gue. Diemin aja. Tapi kalau ada paket tuh ya, orang dalam rumah happy tuh. Paket, habis belanja kan di marketplace kan. Bilangnya sih nggak ada duit tapi belanja banyak ya online shop. Datang tuh, paket nih. Pas dibuka, set. Kasih nomor handphone. Cakep tuh. Masya Allah. Semua dari buku ini teman-teman. Mungkin terakhir Ustadz Ami bisa memberikan nasihat kepada Anda pribadi atau teman-teman semua terkait. Ya ada orang utang nih Ustadz, gimana Ustadz? Masya Allah. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Ya kita berharap bahwa semua itu diwarnai dengan ilmu. Dan kalau semuanya diwarnai dengan ilmu akan terasa lebih indah. Dan ada banyak aturan yang Allah sediakan untuk hambanya, yang ketika itu dia pelajari akan membuat dia semakin bisa beradab ketika bermuamalah dan seterusnya. Masya Allah. Termasuk dalam masalah utang piutang. Iya. Cuman masalahnya kadang orang hanya bermain perasaan dan emosi. Iya. Terutama dalam urusan utang. Sampai akhirnya utang ini menjadi penyebab orang putus silaturahmi. Sehingga kakak adik jadi gak saling menyapa. Kemudian teman akrab, bahkan dulu sering jadi panitia kajian bareng ya, kemana-mana ngantar ustadz. Begitu ada akad utang piutang, akhirnya mereka pecah sampai bermusuhan. Itu cukup banyak. Anak tahu tuh teman anak dua-duanya tuh. Masya Allah. Jadi utang memutus silaturahmi itu sering. Masya Allah. Dan penyebab utamanya adalah kedewasaan kurang. Kemudian masing-masing juga tidak punya ilmu dalam masalah ini. Nah, Masya Allah. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nanti pembahasan berikutnya kita akan bedah buku fikih seputar hak waris. Oh gitu, insya Allah. Anda tembak-tembak aja. Ini ada di Ustaz nggak tahu bersedia apa enggak. Seperti apa next week? Langsung kita janjiin minggu depan boleh nggak Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Kita kasih solusi.